Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usiku wa nafsi bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama dan utama mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang begitu banyak sehingga kita enggak mungkin menghitung-hitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Seandainya kamu menghitung nikmat dari Allah, pasti kita enggak mungkin menghitungnya, saking banyaknya. Oleh karena itu mari kita syukuri nikmat-nikmat tersebut dengan mempergunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka kita memenuhi perintah-perintah Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita semua Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya ila yaumil qiyamah nanti. Semoga kita termasuk di dalamnya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tak lupa kita mengingatkan mari kita senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Yang sebenarnya iman dan takwa dan senantiasa berusaha menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih tengah-tengah bulan Ramadan. Tak terasa sudah hampir 2/3 yang kita lewati. Karena ini sudah hari yang 18 yang berdasarkan ru'yah dan ke-9 yang berdasarkan 19 yang berdasarkan hisab. Dan semoga apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah, semakin mendekatkan diri kita ke hadarat Allah. Karena puasa seharusnya membuat kita semakin dekat dengan Allah. Karena hakikat kita puasa yang tahu itu hanya diri kita dan Allah. Karena ya ada selalu kesempatan kalau kita mau untuk kemudian kita membatalkan tanpa diketahui oleh orang lain dan kita menyatakan diri kita puasa. Misalnya wudu, sangat mungkin di tengah kita berkumur-kumur saking hausnya bisa kita menelan. Tetapi karena kita yakin Allah melihat kita dan menyadari Allah dekat dengan kita, maka kita tidak mungkin kemudian melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu seharusnya ketika kita telah berpuasa, maka harusnya kita semakin dekat kepada Allah. Dan ini sesuai dengan yang Allah firmankan tadi ya, yang khotib bacakan dalam khotimah tadi. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Yang senantiasa mengawasi kita, senantiasa membersamai kita. Sehingga wajar kemudian orang puasa salah satu yang pahalanya merupakan satu-satunya pahala yang akan dibalas oleh Allah langsung tanpa batas. Kalau ibadah-ibadah yang lain Allah akan melipatkan dengan 10 sampai 700 kali. Kecuali puasa. Puasa untukku, karena ketika seorang berpuasa dia meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, bahkan sesuatu yang itu halal dia tinggalkan semata-mata karena Allah. Wajar orang yang puasa seharusnya sangat dekat dengan Allah, merasakan kedekatan Allah, dan sangat wajar pula
ketika seseorang itu dekat dengan Allah, Allah akan mengabulkan doa-doanya. Maka lanjutan tadi ada ujibu da'wata da'i da'i ta'am, yang akan mengabulkan doa ketika seorang hamba berdoa. Doanya orang berpuasa adalah suatu doa yang tidak tertolak. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan, ada 3 orang, kelompok orang yang tidak tertolak doa-doa mereka. Urutan pertama adalah as-shaimu hatta yuftir. Seseorang yang berpuasa sampai kemudian dia berbuka. Oleh karena itu ya, mari kita manfaatkan selama Ramadan ini, selama kita berpuasa dari mulai setelah sahur sampai menjelang berbuka, waktu-waktu yang harusnya mustajab bagi kita, saat-saat yang Allah tidak akan menolak doa-doa kita. Mari kita pergunakan sebanyak-banyaknya selain dari ibadah-ibadah kita, lewat tilawah Al-Quran kita, lewat sedekah-sedekah kita, lewat infak-infak kita. Juga adalah pentingnya kita juga memanfaatkan jaminan Allah pada orang-orang berpuasa yang tidak tertolak doanya dengan memperbanyak doa. Lalu urutan kedua, imam al-adil, imam yang adil, baru wadawatul madlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Urutan pertama dalam hadis ini yang diriwayatkan dari Tirmizi, dari Abu Hurairah, adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wajar orang yang berpuasa dikabulkan doanya, tidak tertolak doanya oleh Allah, karena orang tersebut sangat dekat dengan Allah, senantiasa merasakan kebersamaan Allah, senantiasa Allah ada di sisinya. Ini yang pertama yang harus kemudian kita manfaatkan ketika ada dekat dengan Allah. Maka pergunakanlah waktu tersebut. Salah satunya adalah memperbanyak doa. Apapun doa kita, apapun kehendak kita, kita mohonkan kepada Allah. Karena itulah satu sarana yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa, orang yang dekat dengan Allah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, sambil kedekatan kita kepada Allah, kita manfaatkan dengan memperbanyak doa yang masih ada waktunya dari kita, Masya Allah, sampai sepertiga yang depan yang juga di situ juga nanti malam-malam kita pergunakan untuk iktikaf. Siangnya juga tidak juga sepatutnya kita sia-siakan. Mari kita akan untuk juga banyak berdoa, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang keduanya orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang ihsan. Karena ketika Jibril bertanya kepada Rasul, akhirnya anil ihsan, itu kemudian Rasulullah SAW mendefinisikan ihsan adalah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, apa definisi dari ihsan? Maka kemudian Rasulullah menjelaskan ihsan itulah ketika kita beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Tarahu, Allah melihat kamu. Taraka, Allah melihat kamu. Fa illam takun, maka ketika engkau tidak merasa melihat Allah, maka fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihat kamu, Allah memperhatikan kita. Ketika kita dekat dengan Allah, Allah senantiasa akan memperhatikan kita. Allah akan membersamai kita. Ada muqarabatullah, ada kedekatan Allah, sehingga ada ma'iyatullah, ada kebersamaan Allah, ada pengawasan Allah. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah, maka tidak mungkin kemudian kita akan melakukan kesalahan-kesalahan, tidak mungkin kita akan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena Allah dekat, Allah mengawasi kita. Apalagi kemudian ketika kita mendefinisikan ibadah bukan hanya sekadar ibadah mahdoh. Apapun yang kita lakukan ketika semata-mata karena Allah, merupakan ibadah khairul mahdoh.
kerja kita, bahkan kerjanya orang dalam menafkahi keluarganya. Dalam hadis Bukhari, bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah, jihad fisabilillah, pahalanya. Masa kerja yang setingkat jihad fisabilillah kita akan pergunakan dengan sia-sia, kita gunakan untuk berdusta, kita gunakan untuk korupsi, maka pasti kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Ketika memberi pelayanan yang terbaik karena Allah. Demikian juga para pelajar, mahasiswa yang insyaallah sebentar lagi akan UTS. Belajar adalah suatu yang luar biasa di depan Allah. Ibadah yang luar biasa menurut ilmu. Maka ketika kita merasakan kebersamaan Allah, maka tidak mungkin kita melakukan kecurangan-kecurangan. Lewat bagaimana kita mencontek, melakukan plagiarisme, atau hal-hal lain yang tidak dituntunkan oleh Allah, yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah. Kita akan belajar dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Jemaah salat kepada Allah, orang yang ihsan, yang merasakan kebersamaan Allah, yang Allah senantiasa melihat, pasti akan menjadi orang yang sangat takut kepada Allah. Dia takut akan azab Allah, takut akan ancaman Allah, hukuman nerakanya Allah. Dan ketika kita memiliki perasaan tersebut, maka kita patut bersyukur. Karena jaminan Allah bagi orang-orang yang takut kepada Allah adalah mendapatkan ampunan dan maghfirahnya Allah. Bagaimana dalam surat Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dan yang gaib, baginya ampunan dan pahala yang besar. Ini jaminan Allah. Ketika dekat dengan Allah, pasti kita akan takut kepada Allah. Ketika kita akan melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka wajar Allah akan memberi ampunan atas kesalahan-kesalahan kita, karena kekhilafan-kekhilafan kita, sekaligus akan memberi pahala yang besar. Bahkan dalam surat Al-Rahman, orang yang takut kepada Allah, dia akan mendapatkan 2 surga. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut pada kedudukan Allah dan Tuhannya, jannatan, 2 surga. Oleh karena itu, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita pergunakan momentum Ramadan ini, di dalamnya ada puasa sebagai ibadah utama dan wajib kita, benar-benar mengantarkan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Sehingga kita dekat dengan Allah, maka itu termasuk orang yang benar, termasuk orang yang beruntung, yang akan mendapatkan maghfirah dari Allah dan akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Maka dengan rahmat Allah kita akan mendapatkan 2 surga di yaumul nanti. Dan semoga kita termasuk orang yang beruntung seperti ini, orang yang benar, yang senantiasa dekat dengan Allah. Aku lupa hadza fastaghfirullah wa lakum warqallahu wa lakum bil qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala Al-Qur'an Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة إلى الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هبنا علينا في سكرة الموت ونجنا من النار وعافينا الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.